Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kita percaya kita boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya beri judul, Jaga dan Pelihara Hatimu. Di dalam Amsal 27 ayat yang ke-19, di situ dikatakan, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dalam Amsal yang sudah kita baca tadi, menyatakan bahwa hati manusia mencerminkan manusia itu. Artinya, apa yang keluar dari hati seseorang, pasti akan keluar dari ucapan dan tindakannya. Kalau hati tidak beres, maka segala ucapan dan tindakan kita pasti tidak akan beres. Itulah sebabnya penulis Amsal menasihati kita agar senantiasa menjaga hati dengan penuh kewaspadaan, agar tetap dalam situasi dan kondisi yang baik dan beres. Di dalam Amsal 4 ayatnya yang ke-23, di situ dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mengapa kita harus menjaga hati? Karena dari hatilah menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada pagi hari ini, apa saja persoalan yang dapat terjadi dalam hati manusia? Yang pertama, hati manusia adalah sumber kejahatan. Di dalam Matius 15 ayat yang ke-19 di situ dikatakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Segala macam kejahatan seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, menipu, memerkosa, dan sebagainya, sebenarnya itu berasal dari hati manusia itu sendiri. Dan di sini kita melihat bahwa ketika kita tidak menjaga hati kita, ada begitu banyak hal yang akan terjadi dalam hati kita. Oleh sebab itu, kita harus tetap menjaga hati kita. Sungguh mengerikan sekali jika hati kita tidak dijaga atau tidak dipelihara. Dan yang kedua, hati dapat menjadi degil. Di dalam Markus 6 ayatnya yang ke-52b, hati mereka tetap degil. Kata degil berarti tidak mau menuruti nasihat orang lain atau keras kepala. Nah, kalau kita tidak menjaga hati kita, kita tidak mau lagi mendengarkan apa yang dikatakan orang lain atau nasihat-nasihat orang lain dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, yaitu semua ucapan mulut. Apapun yang terucap di mulut orang, semua berasal dari hati. Kalau hati benar, maka yang keluar dari mulut kita juga benar. Tetapi sebaliknya, apabila hati kita dalam keadaan yang tidak baik, maka apa yang keluar dari mulut kita adalah hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang negatif. Di dalam Matius 12 ayatnya yang ke-34b sampai yang ke-35, di situ dikatakan, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Nah, ternyata inilah yang menjadi alasan mengapa Tuhan menyuruh kita untuk senantiasa selalu menjaga hati kita. Nah, pada pagi hari ini sebelum saya mengakhiri firman Tuhan, di sini ada sebuah ilustrasi. Di sini saya menyiapkan air, ini adalah air bersih. Nah, kita melihat ketika gelas ini saya isi dengan air yang bersih, maka yang meluap dari gelas ini atau air yang keluar dari gelas ini adalah air yang bersih. Tetapi ketika air ini saya isi dengan air yang kotor, maka yang keluar atau yang meluap dari gelas ini adalah air yang kotor. Nah, pada pagi hari ini, gelas ini saya ibaratkan adalah hati kita.
Ketika hati kita diisi dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat, hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka yang keluar juga dari setiap hati kita adalah hal-hal yang tidak baik, adalah hal-hal yang tidak benar, adalah hal-hal yang jahat, adalah hal-hal yang negatif. Tetapi ketika hati kita diisi dengan air yang bersih atau hal-hal yang bersih, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, hal-hal yang positif, maka yang keluar juga dari setiap hati kita, pikiran kita, ucapan kita, atau tindakan kita adalah hal-hal yang baik, adalah hal-hal yang positif, dan adalah hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kita tetap terus senantiasa menjaga hati kita agar dimanapun kita berada, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa di sorga, pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terlebih pada pagi hari ini Tuhan, kami juga bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang menasihatkan dalam setiap kehidupan kami, agar kami tetap terus menjaga setiap kehidupan kami Tuhan, agar tetap senantiasa menjaga setiap hati kami, agar dimanapun kami berada Tuhan, kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami mau tetap serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang akan memberkati bangsa kami, terlebih Engkau pulihkan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami mau berdoa bagi setiap pemimpin kami Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan seluruh jajarannya yang ada Tuhan. Kiranya Engkau yang akan memberkati kehidupan mereka Tuhan. Biarlah hikmat pengurapan yang daripada-Mu terus Engkau taruh dalam kehidupan mereka Bapa. Terlebih roh takut Engkau taruh dalam kehidupan mereka, agar ketika mereka menjalankan setiap tugas dan pekerjaan mereka Tuhan, mereka bisa mengandalkan Engkau, bahkan terlebih mereka bisa menjalankan semuanya itu sesuai seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Bahkan hamba-Mu juga mau berdoa Tuhan bagi setiap dokter, bahkan tim medis yang ada Tuhan, yang senantiasa merawat pasien-pasien yang sudah terinfeksi oleh COVID-19 Tuhan. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang akan menolong kehidupan mereka. Biarlah kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu Tuhan menjadi bagian milik mereka Tuhan. Bahkan kami juga mau berdoa Tuhan bagi setiap pasien-pasien Tuhan yang sudah terinfeksi oleh COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Engkau yang akan menjamah setiap kehidupan mereka. Kami percaya kuasa-Mu lebih besar dari segala-galanya Tuhan. Engkau yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka, memberikan kesembuhan dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Bahkan kota kami, kota Temanggung ini juga Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan menjadi bagian milik dari kota kami ini Tuhan. Terima kasih pada saat ini Tuhan, Mbak juga mau berdoa Tuhan bagi setiap umat-Mu Tuhan yang ada di GPDI COTW Temanggung ini Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya Engkau yang akan menolong kehidupan mereka, memberikan kesehatan, kekuatan juga dalam setiap kehidupan mereka. Mungkin ada di antara mereka yang saat ini mengalami sakit penyakit Tuhan, kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang akan menjamah, sembuhkan setiap sakit penyakit yang mereka alami. Bahkan mungkin ada di antara mereka Tuhan yang saat ini mengalami masalah dan persoalan Tuhan, kiranya Engkau yang akan menolong, memberikan jalan keluar bagi setiap masalah dan persoalan yang mereka hadapi. Bahkan mungkin ada juga di antara mereka yang saat ini sudah jauh daripada-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang akan menarik kembali setiap kehidupan mereka, agar mereka mau berbalik lagi kepada-Mu dan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Bahkan di dalam keadaan dan situasi pada saat ini Tuhan, kami tahu ada begitu banyak hal-hal yang terjadi Tuhan, tetapi kami percaya ketika kami berharap dan percaya hanya kepada-Mu Tuhan, Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan setiap kehidupan kami. Kiranya Engkau yang akan menguatkan setiap kehidupan kami, menguatkan setiap iman kami, di dalam kami mengiring dan melayani akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus.
kehidupan kami di sepanjang hari ini Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaan kami Tuhan, kiranya Engkau yang akan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami mau melangkah di hari yang baru ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.